Sudah bisa kalau misalnya mau step record. Untuk peserta selanjutnya kepada Pak Fransiskus. Sudah siap, Pak? Kasih Pak, siap Pak sudah. Terima kasih atas kesempatan. Baik, selamat siang teman-teman. Apa kabar semua nih? Siang, Pak. Sehat. Bapak sehat. Baik, Pak Frans. Alhamdulillah. Ya, saya cek dulu ya kehadiran ada Arum, ada Yoli, Hadir, Pak. Hadir. Ati, Hadir, Lydia, Pak. Rizky. Hadir, Oh, semua Pak. hadir ya. Semua hadir. Kita memulai perkuliahan kita untuk pertemuan 6 ini. Saya share screen dulu ya. Baik, teman-teman, ini topik yang akan kita bahas sebenarnya dalam pertemuan yang ke-6 ini. Penyusunan program kerja sekolah berbasis manajemen partisipatif. Ya. Saya buat ilustrasi seperti ini, saya minta AI yang buat sebenarnya untuk mengingatkan kita bahwa penting untuk kita selalu memulai dengan menetapkan tujuan dari pembelajaran kita, karena tujuan itu yang akan memberi kita arah. Ya, pembelajaran kita pada kesempatan ini tujuannya supaya Anda sebagai mahasiswa mampu menyusun dan mempresentasikan rancangan program kerja sekolah berbasis manajemen partisipatif secara kolaboratif. Ya, tujuan ini merangkum 3 capaian pada 3 level. Ya, untuk level kognitif kita diharapkan bisa merancang program, lalu afektif kita diharapkan bisa bersikap berkolaboratif, bersikap partisipatif dalam penyusunan program sekolah, lalu juga diharapkan terampil untuk mempresentasikan. Ya, untuk sedikit mendiagnosa pemahaman awal kita, ini ada satu ilustrasi lain ini. Ya. Coba teman-teman lihat ilustrasi ini. Saya beri kesempatan kita mengamati secara teliti, secara serius. Oke, setelah melihat ini, kira-kira apa saja dampak negatif jika penyusunan sebuah program itu dilakukan hanya oleh kepala sekolah atau hanya oleh beberapa pihak saja, tidak melibatkan semua pemangku kepentingan yang ada. Ada yang bisa menjawab? Saya coba jawab, Pak. Oh, Boleh. silakan Bu Neti ya, Neti ya, maaf Neti ya. Kalau menurut saya jadinya untuk capaian lulusan dan itu eh, tidak bisa dirumuskan nggak ya Pak ya jadinya kalau cuma tidak ikut praktisinya misalnya di luar itu gitu. Menurut saya. Oke, nanti dia punya rumusan capaian mungkin tidak terkoneksi dengan kebutuhan dunia kerja ya, Neti ya. Nah, jawabannya bagus. Mungkin ada yang lain? Halo, teman-teman Halo, yang ya lain. Pak. Ya, Rizky, silakan. Ya, ini bisa saja dilakukan Pak, tapi tentu saja jangan sampai lupa untuk mensosialisasikan dan mengkoneksikannya dengan bawahan, seperti pada para guru dan staf di bawahnya tentunya Pak. Terima kasih Pak. Oke, iya ya. Artinya kalau bawahan tidak dilibatkan, walaupun nanti programnya ada, tentu saja menjadi sulit untuk dilaksanakan. Begitu ya, Rizky. Oke, teman-teman,
dalam sebuah organisasi atau organisasi apa saja termasuk sekolah ya, prinsip partisipatif itu amat penting dan menentukan keberhasilan atau kemajuan dari satu organisasi itu ya. Eh, saya ingin menjelaskan beberapa konsep penting terkait manajemen partisipatif. Yang pertama, ada beberapa prinsip penting yang perlu dijadikan landasan dalam menjalankan atau dalam mengelola pendidikan, termasuk dalam menyusun satu program. Yang pertama, prinsip keterlibatan aktif seluruh stakeholder sekolah. Prinsip keterlibatan aktif ini penting untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab dan juga rasa memiliki terhadap apa yang menjadi program sekolah itu. Semakin seseorang dilibatkan, akan tumbuh dalam dirinya itu rasa tanggung jawab dan rasa memiliki program. Dan itu tentu amat penting supaya memastikan program yang disusun itu bukan hanya satu slogan, hanya satu dokumen, tetapi sungguh-sungguh bisa dilaksanakan demi kemajuan sekolah. Lalu prinsip yang kedua, itu prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ya. Dua hal ini memang sangat berhubungan. Kalau dibuka ruang untuk orang lain berpartisipasi, maka ada tuntutan untuk ada keterbukaan, ada transparansi, dan ada akuntabilitas. Dan ini juga prinsip-prinsip yang penting untuk memajukan sekolah. Dan prinsip yang ketiga yang juga amat penting itu adalah berbasis kebutuhan sekolah. Ketika menyusun program sekolah, maka prinsip ini penting untuk sungguh-sungguh diindahkan supaya program yang ada itu betul bisa menjawabi kebutuhan sekolah. Ya. Dalam melaksanakan prinsip ini, adapun stakeholder utama dalam pengelolaan sekolah itu pertama tentu kepala sekolah. Dia sebagai pemimpin pendidikan yang harus bisa menggerakkan semua elemen, mendorong, mempengaruhi, memastikan semua stakeholder itu bisa ikut terlibat dalam memajukan sekolah dengan melaksanakan program-program. Lalu yang kedua, guru. Guru bisa kita sebut sebagai ujung tombak pelaksana program akademik. Sebagus apapun program, tanpa ada keterlibatan para guru dalam menjalankannya, hampir pasti itu sulit untuk dilaksanakan dengan baik. Lalu komite sekolah. Komite sekolah ini representasi masyarakat. Dia bisa dari dunia industri, tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, ya perwakilan masyarakat, perwakilan orang tua juga. Baik, itu kurang lebih beberapa konsep penting terkait manajemen partisipatif. Sekarang saya ajak teman-teman untuk analisis kasus. Ya. Nanti kita diskusikan, kita gali persoalannya di mana, lalu merumuskan program. Kasusnya seperti ini. Ya, kita sebut saja SD-nya namanya Harapan Bangsa. Ya. SD Harapan Bangsa ini ada masalah yang dialami oleh SD ini beberapa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan capaian numerasi dan juga literasi. Menyikapi hal ini, kepala sekolah mau menyusun program prioritas, program-program yang betul bisa meningkatkan capaian numerasi dan literasi ini. Nah, karena itu saya akan minta teman-teman untuk berdiskusi di dalam kelompok, dan karena kelas kita ini kelas kecil, kita hanya 6 orang, jadi ya satu kelompok saja. Kita berdiskusi dalam satu kelompok saja. Ada 2 pertanyaan penting. Ya, kalau ada masalah seperti ini, kira-kira nanti program apa yang tepat untuk mengatasi masalah itu. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan tentang apa program yang tepat,
kita perlu identifikasi dulu siapa saja yang harus dilibatkan dalam menyusun program itu. Siapa saja yang harus dilibatkan. Saya beri waktu untuk teman-teman berdiskusi dulu. Silakan kurang lebih 5 menit. Diskusikan dulu pertanyaan pertama ini. 5 menit ya. Siapa saja yang dilibatkan dalam menyusun program sekolah? Oke, saya kira sudah selesai waktunya 5 menit. Silakan presentasikan. Saya minta Pak Rizky tadi jadi ketua kelompok ya. Pak Rizky coba Ya, Pak, presentasikan. siap. Pertanyaan pertama Ya. saja Pak Rizky ya. Tadi Ya. hasil diskusi dengan teman-teman itu seperti apa? Siapa saja yang harus dilibatkan dalam menyusun program sekolah? Nah, yang menurut hasil diskusi kelompok kecil kami, Pak, yang mestinya dilibatkan dalam pengambilan keputusan ini semua jajarannya, Pak. Jadi Oke. untuk top manajemen atau misalnya itu kepala sekolah, sebut aja, Pak, itu bisa bikinkan rancangannya seperti apa, lalu nanti proses pelaksanaannya, hal-hal teknis lainnya mungkin bisa dilibatkan para guru, pustakawan, atau bahkan OB sekaligus Pak, dan lain sebagainya gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Rizky. Mungkin Terima ada yang kasih mau Pak. tambahkan, ada pemangku kepentingan lain yang belum disebut mungkin? Ya. Ya cukup Pak. Oke, tentu Cukup. ya, oke. Selain kepala sekolah, para guru, tentu juga harus ada perwakilan masyarakat. Bisa saja ada perwakilan orang tua, ada Oh iya. perwakilan komite sekolah, dan Iya. lain-lain. Baik, selanjutnya kita diskusikan pertanyaan yang kedua ini. Ini simulasi nih. Simulasi saya minta Pak Rizky yang menjadi kepala sekolah. Jadi kita simulasi menyusun program. Bu Yes. Neti nanti saya minta untuk jadi apa ya? Jadi guru. Kemudian ada Bu Arum. Bu Arum, teman-teman lain itu ada perwakilan orang tua, lalu ada yang juga perwakilan komite sekolah. Teman-teman buat simulasi penyusunan program sekolah ya. Formatnya sederhana saja. Ingat tadi masalahnya menurunnya capaian literasi dan juga numerasi. Lalu teman-teman untuk waktu yang singkat ini kepentingan simulasi saja supaya kita tahu bahwa dalam menyusun program sekolah harus banyak pihak terlibat dan semua pihak itu duduk bersama menghasilkan program yang betul bisa menjawab kebutuhan sekolah ya. Jadi formatnya nanti apa nama programnya, lalu apa tujuan dari program itu, apa kegiatan utama yang dilaksanakan, lalu siapa saja pihak yang terlibat dan bagaimana peran mereka. Saya beri waktu untuk kita 3 menit ya, 3 menit untuk ini, 5 menit lah, 5 menit. 5 menit silakan didiskusikan. Pak Rizky selaku kepala sekolah, tolong pimpin teman-teman untuk Assalamualaikum. memimpin penyusunan program Ya. sekolah ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya bersama Ibu Neti, Ibu Arum, dan Ibu Kalista, dan ibu-ibu lainnya yang bertindak sebagai orang tua, perwakilan orang tua, dan perwakilan organisasi masyarakat. Di sini akan membuat sebuah program, misalnya literasi membaca, atau yang bisa disingkat dengan LIKBA gitu ya, literasi baca, dan ini akan sangat menyenangkan bagi anak-anak kita nantinya. Jadi tujuan program ini adalah untuk agar membiasakan mereka untuk membaca itu adalah membuka pintu atau jendela dunia. Nah, jadi kegiatannya kita bisa fasilitasi sekolah ataupun pos-pos daripada tempat lingkungan kita nanti dengan buku-buku literasi yang dapat membantu mereka untuk mengetahui dunia luar itu seperti apa. Dan untuk ini dibutuhkan dukungan daripada orang tua,
dukungan dari Pak RT, Pak RW, Itu pihak yang terlibat dan ya. pejabat setempat lainnya, dan juga dukungan guru-guru lainnya untuk kegiatan ini. Terima kasih. Semoga kegiatan ini Baik, dapat eh, membantu ya. terima kasih Pak Rizky sebagai kepala sekolah sudah presentasikan program hasil kolaborasi dengan semua elemen. Tadi ada guru, ada komite sekolah, ada perwakilan orang tua, juga ada perwakilan dari tokoh masyarakat, dunia usaha, sehingga hasilnya program yang tadi sangat keren itu. Jadi ada gerakan literasi sekolah. Tentu saja bisa ada banyak program yang lain ya, seperti kelas remedial, klinik belajar, pelatihan guru berbasis data, asesmen diagnostik, lalu pelibatan orang tua. Jadi ada juga program yang biasa di sekolah-sekolah itu program orang tua mengajar. Jadi orang tua yang punya kompetensi yang dibutuhkan oleh sekolah itu dihadirkan di sekolah, masuk kelas, lalu mereka mengajar, berbagi pengalaman atau keahlian mereka. Atau juga kolaborasi dengan mitra. Dengan mitra terutama dunia industri di sini yang punya konsen terhadap dunia pendidikan, mereka bisa bermitra dengan kita untuk memprogramkan hal-hal yang betul bisa menjawabi apa yang menjadi kebutuhan sekolah. Baik teman-teman, tanpa terasa waktu kita itu akan segera berakhir. Kita akan segera menutup pembelajaran kita, tetapi izinkan Bapak tanyakan sedikit satu dua pertanyaan refleksi. Pertanyaan pertama, kira-kira apa makna dari kolaborasi dalam penyusunan program kerja sekolah bagi Anda sebagai calon guru? Ya, silakan teman-teman jawab. Mungkin Lydia kah, Kak Lista kah, Arum kah? Pertanyaan refleksinya. Apa makna dari kolaborasi dalam penyusunan program kerja sekolah? Izin Pak, saya Neti Safitri mau Oh jawab ya, boleh? Neti. Ya, silakan, silakan Neti. Neti, terima kasih. Menurut saya eh, makna kolaborasi ya Pak ya, dalam menyusun Kolaborasi ya. program. Yang pertama itu kolaborasi mencerminkan semangat gotong royong dan kebersamaan dalam pendidikan. Yang kedua, Oke. meningkatkan rasa kepemilikan atau ownership terhadap program karena semua pihak merasa dilibatkan. Yang ketiga, menghasilkan program yang lebih kayak perspektif karena berbagai pihak menyumbangkan gagasan. Saya tahu tiga itu aja, Pak. Oke, jawaban yang sangat luar biasa. Terima kasih, Neti. Izinkan Bapak kasih satu lagi pertanyaan untuk refleksi ya. Apa yang Anda pelajari dari praktek kolaboratif dalam menyusun program kerja sekolah tadi? Saya, Pak. Oh, Arum ya. Silakan, Arum. Satu, pentingnya mendengar ide dari semua anggota tim, Nah, bukan ya. hanya suara pimpinan. Hmm, Kerjasama lebih efektif bila ada pembagian peran yang jelas. Waktunya terbatas, bukan hambatan. Jika hmm, tim fokus dan punya frekuensi yang hmm, sama. hmm. Kreativitas akan muncul bila digabungkan, tidak bekerja sendiri. Seperti itu, Pak. Bagaimana, Pak? Oke, terima kasih banyak. Itu betul hal-hal yang betul mencerminkan isi dari seluruh pembelajaran kita tadi. Terima kasih, Arum. Izinkan saya untuk memberikan penegasan bahwa penyusunan program kerja memang harus melibatkan semua pihak agar hasilnya betul mencerminkan aspirasi semua dan lebih dari itu menumbuhkan rasa tanggung jawab, rasa memiliki sehingga akan lahir juga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Karena itu prinsip-prinsip manajemen partisipatif seperti tadi melibatkan semua stakeholder, prinsip akuntabilitas, transparansi dan juga berbasis kebutuhan itu penting untuk diindahkan
setiap kali kita menyusun program sekolah. Baik, demikian saja pembelajaran kita pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian kita sekalian. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Yang terima kasih Pak Ya, Terima kasih Bapak. Franciscus. makasih Pak. Ya. Tepat 20 menit Pak. Silakan Pak Gumono memberikan tanggapan. Iya, luar biasa Pak Frans ya. Mohon izin mengkonfirmasi Pak Frans. Ya. Bapak di Santo Paulus Ruteng ini sejak lama atau misbah dari instansi vertikal? Saya sebenarnya sejak 2013, tetapi kemudian pergi studi lagi, jadi mengajarnya baru kurang lebih ya 4 tahunan, 5 tahun lah Pak, 5 tahun. Sebelumnya saya berkarya di luar. Saya kebetulan seorang imam Katolik, jadi saya bekerja di paroki di gereja. Ya, kemudian baru Luar ke biasa. kampus, pelayanan di kampus, tapi sekaligus juga mengajar. Nah, Iya. ya. Itu dia. Saya lihat kebijakan, kemudian pembawaan Bapak ini luar biasa. Saya pikir kalau sebelumnya apakah kepala dinas atau apa begitu, rupanya di pelayanan gereja ya Pak ya, luar Di biasa. pelayanan gereja, Iya, Pak. iya. Bapak sudah menampilkan performa dosen yang sangat matang, sudah sangat matang, sehingga penjelasannya sedemikian terstruktur gitu, sehingga saya yakin mahasiswa akan mudah menerima ya pengetahuan, keterampilan dan sikap yang Bapak sajikan di kelas-kelas yang Bapak ampu. Nah, mungkin kalau Bapak tadi menyajikan tentang manajemen berbasis sekolah gitu ya. Ini untuk program studi apa Bapak? Mohon izin, atau mata kuliah apa? PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Ya. Pada mata kuliah apa Pak? Manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah. Ya, di prodi PGSD. Ya. Iya, siap. Ya. Ya, bagus sekali. Dasar-dasar MBS sudah tampak. Kemudian barangkali perlu disisipkan bahwa saat ini manajemen sekolah itu sudah terintegrasi dengan berbagai aplikasi yang digunakan oleh kementerian, gitu ya. Baik itu Dapodik, kemudian rumah guru, kalau kemarin kita menggunakan istilah rumah belajar gitu, dan lain sebagainya. Sehingga yang saya tahu ya, karena saya juga cukup lama di Dinas Pendidikan, gitu. kalau dulu misalnya untuk pengajuan block-grant atau pengajuan rehab, ruang kelas baru dan lain-lain itu didasarkan pada ajuan. Nah, saat ini lebih banyak dipantau melalui aplikasi yang perencanaan berbasis data yang itu digunakan mulai dari Dinas Pendidikan sampai kementerian. Ya, barangkali nanti kalau Bapak sentuhkan ke sana pengetahuan anak, pengalaman anak dalam manajemen berbasis sekolah ini, ya, maka mahasiswa yang belajar di Santo Paulus akan paripurna. Artinya dia akan betul-betul siap nanti manakala mereka sudah selesai melaksanakan pendidikan dan memberikan pelayanan ke masyarakat melalui sekolah-sekolah tempat mereka mengabdi. Sukses selalu Bapak, sehat-sehat. Terima kasih Bapak untuk input dan pencerahannya. Terima kasih. Terima kasih Pak Gumono. Selamat pada Pak Franciscus. Terima kasih Pak Haris.